Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari para pemirsa di mana saja berada, kita belajar bahasa Indonesia tentang paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Selanjutnya, mari kita mulai saja dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Anda dapat melihat selengkapnya mengenai paragraf deduktif, induktif, dan campuran pada tulisan saya di Kompasiana, yaitu dapat dilihat di kompasiana.com Ahmad Mutakilah tentang paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Adapun akan saya tautkan URL-nya pada deskripsi di bawah ini, ya. Selanjutnya kita perhatikan video berikut. Apa itu paragraf deduktif, induktif, dan campuran? Kita perhatikan dulu mengenai paragraf. Paragraf adalah suatu karangan yang terdiri atas sedikitnya satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Paragraf ditandai dengan penjorokan tulisan pada kalimat awal atau baris pertama. Paragraf sering pula disebut sebagai alinea atau baris baru. Dalam garis baru, sebuah paragraf terkadang tidak ditandai penjorokan pada awal tulisan atau awal kalimat, hanya saja ditandai dengan jarak spasi antara baris tulisan yang lain dengan tulisan berikutnya. Ciri paragraf. Paragraf dapat dicirikan dengan satu, terdapat gagasan utama dan gagasan penjelas. Kedua, penulisannya menjorok ke dalam dari garis tepi. Ketiga, apabila tidak menjorok ke dalam, dapat dipastikan memiliki baris spasi dari baris sebelumnya ke baris berikutnya. Selanjutnya adalah fungsi paragraf. Fungsi paragraf bagi penulis, pertama, untuk memudahkan penulis dalam menjabarkan, menjelaskan, atau menguraikan kalimat utama. Kedua, dapat mudah membatasi uraian yang sesuai dengan kalimat utama. Ketiga, memudahkan dalam mengurutkan kalimat-kalimat jelas secara sistematis. Adapun fungsi paragraf bagi pembaca, pertama, dapat dengan cepat menangkap ide pokok. Kedua, tidak melelahkan mata dalam membaca. Ketiga, dapat dengan mudah menandai bagian-bagian yang penting. Dan keempat, memberikan kesempatan jeda yang cukup bagi pembaca. Namun secara umum, baik bagi penulis maupun pembaca memberikan kesan estetis. Bagaimana jika sebuah tulisan tidak memiliki paragraf? Bukan saja tidak estetis, tapi juga sulit untuk menangkap gagasan pokok dan gagasan penjelas. Syarat paragraf. Adapun syarat utama paragraf adalah harus adanya keterkaitan erat antara kalimat penjelas dengan gagasan pokok. Syarat lainnya adalah menggunakan kalimat yang mudah dipahami dan tidak bertele-tele. Ciri paragraf deduktif. Paragraf deduktif memiliki ciri sebagai berikut. 1. Mempunyai satu kalimat utama. 2. Kalimat utama atau ide pokok terdapat di awal. 3. Berpola dari umum ke khusus. Dan keempat, kalimat utama diperinci dengan kalimat penjelas. Berikut contoh paragraf deduktif. Sebab-sebab komplek perumahan sering terendam banjir. Biasanya komplek perumahan itu dibangun di tanah dataran rendah seperti daerah persawahan. Persawahan adalah tempat air biasa mengalir. Banjir tersebut dapat disebabkan letak permukiman di tepi sungai atau dekat dengan aliran irigasi pertanian. Terlebih bila perumahan tersebut dibangun di atas sawah yang sering kebanjiran. Sebab lain yang tak kalah pentingnya seperti penggundulan hutan untuk kepentingan usaha
dan lain-lain. Jadi dapat kita lihat ya, kalimat utama paragraf pada awal kalimat yang bercetak tebal, yaitu sebab-sebab kompleks perumahan sering terendam banjir. Selanjutnya, ciri paragraf induktif. Ciri paragraf induktif, pertama memiliki kalimat utama tunggal, kedua berpola dari khusus ke umum, ketiga diawali dengan kalimat penjelas, dan keempat diakhiri dengan ide pokok atau kalimat utama. Dengan kata lain, kalimat utama terletak di akhir paragraf. Berikutnya contoh paragraf induktif, yaitu orangnya santun, baik kepribadian maupun budi bahasanya. Bila ia bicara, banyak orang yang tergugah dan mengiyakan kata-katanya. Ia pandai pula berbahasa asing, wawasan pengetahuannya sangat luas. Banyak orang yang mengaguminya. Ia juga disegani para duta besar dunia. Yang tak kalah penting adalah sangat dekatnya dengan para ulama dan tokoh-tokoh agama. Banyak orang yang mengatakan dia adalah orang yang luar biasa. Maka banyak pihak dari berbagai kalangan menginginkan ia menjadi presiden bagi rakyat Indonesia. Letak kalimat utama pada paragraf induktif yaitu di akhir, ditandai dengan kata maka atau oleh sebab itu atau juga oleh karena itu. Ya. Saya bacakan selengkapnya. Maka banyak pihak dari berbagai kalangan yang menginginkan ia menjadi presiden bagi rakyat Indonesia. Itulah kalimat utama paragraf induktif. Kemudian paragraf campuran. Paragraf campuran dapat dicirikan dengan: satu, memiliki dua kalimat utama, kedua, kalimat utama terletak di awal dan di akhir paragraf, ketiga, kalimat penjelas berada di tengah paragraf, keempat, kalimat utama kedua sebagai kesimpulan pada akhir paragraf, serta kelima, memiliki kalimat pengulangan pada kalimat utama kedua. Contoh paragraf campuran. Persatuan dan kesatuan harus terus diupayakan. Adanya kebinekaan suku, agama, dan sebagainya merupakan modal persatuan dan kesatuan. Sekaligus pula kebinekaan itu merupakan takdir Tuhan yang harus disyukuri, bukan harus lebih ditonjolkan. Apabila keragaman ditonjolkan secara berlebihan, akan memecah belah persatuan. Dalam hidup bernegara bukanlah perbedaan yang harus dicari dan diangkat, tetapi kesamaannya yang lebih ditampilkan agar kita lebih bersatu. Oleh sebab itu, membina persatuan dan kesatuan merupakan keharusan. Jadi ada kesamaan antara kalimat utama yang di atas dengan yang di akhir, di awal dengan yang di akhir, ya. Itu merupakan kata kunci. Jadi kalimat utama yang pertama adalah persatuan dan kesatuan harus terus diupayakan. Itu pada awal paragraf. Kemudian di akhir paragraf ditutup oleh sebab itu membina persatuan dan kesatuan merupakan keharusan. Ya. Demikian pelajaran kita mengenai paragraf, deduktif, induktif, dan campuran. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang paragraf eksposisi, narasi, deskripsi, argumentasi, dan paragraf persuasi. Insya Allah pada pertemuan berikutnya. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.